baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Yang kami hormati pimpinan MIC, Saudara Arif selaku Kepala Diklat MIC dan seluruh manajemen MIC yang berbahagia. Yang kami hormati para panitia webinar pada sore hari ini. Ini judulnya berat sebenarnya ya, konsep bahagia dalam khazanah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Sebenarnya kalau membahas masalah konsep ini agak berat ini. Mungkin nanti saya akan lebih banyak ke kiat-kiat saja sebenarnya. Kemudian juga para peserta yang luar biasa. Tadi ada Mas Najib ya dari Serang. Ada yang lain-lain ini tidak disebutkan tadi ya. Mudah-mudahan pada hari ini menjadi orang-orang yang luar biasa. Karena teman-teman sudah mau hadir ke majelis ilmu ya. Barang siapa yang kemudian berusaha untuk mencari ilmu mansalaka thoriqon yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu thoriqon ilal jannah ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang sudah berniat untuk mencari ilmu, kita semuanya yang hadir di majelis ilmu ini ya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah untuk senantiasa istiqomah menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sendiri sudah menjamin orang yang mau belajar, orang yang mau keluar, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'ah, maka dia di jalan Allah sampai dia pulang. Pulang kemana? Bisa jadi pulang ke rumah masing-masing atau mungkin pulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mohon maaf teman-teman ya, kalau minggu-minggu kemarin temanya MSC adalah tema-tema terkait dengan teknik, trik dan sebagainya terkait dengan mencari uang. Bagaimana memiliki skill dan kompetensi khususnya di bidang online marketing ya. Nah, untuk kali ini saya diminta untuk mengisi, maka saya minta materi yang renyah-renyah saja, yang ringan-ringan saja, agar teman-teman ini dalam mengarungi dunia pembelajaran ke depannya, dalam mengarungi dunia bisnis, dunia pekerjaan, dunia usaha, termasuk mungkin juga di dalamnya ada dunia keluarga ya, atau mungkin ada romantisme merah jambu dan sebagainya. Kebetulan kita di bulan Februari ya, katanya bulan cinta dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan dimudahkan semuanya. Amin Allahumma amin. Baik. Pertama mohon maaf, apakah suara saya sudah terdengar semuanya ke teman-teman ya? Alhamdulillah jelas Ustaz. Jelas ya? Jelas Ustaz. Oke, baik. Sebelum menuju ke materi Mas Afik, ya boleh dibuka dulu materinya Mas Afik, di-share. Allah. Oke, dari awal dulu Mas Afik ya, dari awal dulu. Ya, sebelum kita fokus ke sini ya. Oke, kelihatan ya. Baik, sebelum menuju ke sana, ya boleh saya tanya dulu ya teman-teman ya, dari kurang lebih ada 54-55 nih yang hadir ya. Siapa kira-kira yang teman-teman di sini bahagia? Semuanya kah atau ada yang saya di luar 55 ini? Oke. Sepakat semuanya bahagia atau jangan-jangan ada yang sedang berduka ini? Oke, mudah-mudahan bahagia semua ya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, silakan diisi ya, boleh diisi di kolom chat. Kira-kira menurut teman-teman ini bahagia itu kayak apa sih? Apa sih itu bahagia ya? Boleh dong di-share. Kita kan pengen punya persepsi yang sama ya terkait dengan bahagia ini. Monggo silakan, barangkali bisa disemarakkan chatnya ya. Kira-kira bahagia itu apa menurut teman-teman semuanya? Ada teman-teman yang berkomentar?
Wah, keren ini Mbak Putra, Mas Putra ya. Bahagia itu ketika kita masih diberikan kesempatan untuk menambah Mbak amal jariah. Putra ini. Mbak. Ini sudah. Nggih, Mas Iya, Putra ya. Mas. Mas Putra Saya dari dari mana ini, Mas Bojongkulur, Putra? Pak. Assalamualaikum. Bojongkulur. Wah, insya Allah keren sekali. Mbak Nesa bagi itu ketika bersama orang tua dan masih bisa melakukan kebaikan luar biasa. Alhamdulillah ya untuk orang tua yang masih ada dan di MSC ya itu rata-rata kita sudah kehilangan ayah ya di MSC ya. Yang bersyukurlah teman-teman yang masih punya keluarganya lengkap, bapak ibu masih ada. Syukur-syukur mudah-mudahan dengan kelengkapan beliau masih ada, kita masih bisa berbakti kepada orang tua kita. Kalau sudah nggak ada, jangan lupa untuk senantiasa berdoa, doakan mereka, kemudian juga bersedekah untuk mereka. Mudah-mudahan beliau-beliau yang sudah pergi ini bisa diterima amalnya, diluaskan kuburnya dan ditempatkan oleh Allah di surganya. Ada lagi mungkin teman-teman? Bahagia itu apa sih menurut teman-teman ya? Oke, ya, Mbak Nisa ya. Oke. Begitu kita perasaan dibikin merasa senang dan tenang ketika kita selalu bersyukur. Amin. Alhamdulillah. Bahagia itu bisa berbagi kebahagiaan. Alhamdulillah. Oke. Ada lagi kah? Yang ingin berbagi apa itu bahagia? Mas Afik sendiri, Mas Afik ini. Apa itu bahagia, Mas Afik? Bahagia ketika apa yang kita inginkan tercapai, Ustaz. Masya Allah. Berarti kalau tidak tercapai nanti ada duka ya, ada sedih ya. Duka, Ustaz. Jika kita dapat terpenuhi dan dapat saling memberi kebahagiaan, begitu memberi kesenangan dalam kebutuhannya. Luar biasa jawaban teman-teman ya. Oke. Baik, itu sudah mulai banyak yang menjawab. Ya, betul semua ya. Pendapat teman-teman itu luar biasa. Kebahagiaan yang arti kebahagiaan itu bermacam-macam. Salah satunya adalah sebagaimana tadi, ketika kita punya keinginan dan keinginan itu tercapai. Ketika kita memiliki keluarga yang lengkap, ketika kita bisa bersyukur, ketika kita bisa menikmati hidup yang Allah berikan, ketika kita bisa memaksimalkan harta benda yang kita miliki dan sebagainya. Oke, kira-kira teman-teman boleh pertanyaan berikutnya ya, bahagia yang bikin apa sih yang bikin teman-teman itu bahagia? Hal-hal sederhana apa atau hal-hal mungkin hal-hal apa yang bisa bikin teman-teman bahagia? Atau barang apa? Atau ketika momen apa ya? Oke, wah ini keren sekali ya Mbak Nesa, ini sudah hidupnya udah berbagi isinya ya. Bangun pagi badan segar, ya hal sederhana. Oke, bahagia ketika selalu melihat orang tersenyum. Ya Allah. Allah. Bahagia yang saat saya rasakan adalah saya mendapat bagian dari kebahagiaan orang lain. Oke, menjadi bagian. Merasa cukup semua yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bisa berkumpul, ngopi bersama, hal-hal yang kita suka. Oke. Ini sepertinya udah paham semua ini Mas Afik, teman-teman ini terkait dengan konsep bahagia ya. Kalau bahagia bersama dia masuk nggak? Bahagia bersama dia. Dia yang mana ini? Dia yang sudah punya orang lain atau dia yang sudah melupakan kita ya? Jadi oke, maksud saya Pak, Mas Putra sama Mas Afik. Oke, luar biasa. Oke, baik. Semua jawaban itu jawaban yang luar biasa ya teman-teman. Banyak hal yang kemudian kita membuat kita bahagia, tapi jangan sampai kemudian standar bahagia itu kita tinggikan. Jadi ada pola yang harus kita susun bahwa untuk merasa bahagia itu adalah sederhana.
tidak harus kemudian yang tinggi-tinggi. Nah, kecuali nanti kita bisa membuat leveling dalam standar bahagia kita. Misalnya, mohon maaf, ketika saya sudah bisa tampil di sini ya, mengisi acara ini dan hadir bisa tepat waktu, itu luar biasa, alhamdulillah. Maka saya sangat bahagia sekali. Atau misalnya bangun pagi, alhamdulillah kok masih Allah berikan kesempatan untuk bisa bangun pagi. Alhamdulillah kok Allah masih bisa kesempatan untuk bisa bersujud ya, sholat 5 waktu. Alhamdulillah kok Allah masih berikan kesempatan ketika bangun, lihat anak istri semuanya sehat walafiat, lihat keluarga sehat walafiat. Itu bagi saya adalah kebahagiaan yang luar biasa. Kadang-kadang kebahagiaan itu juga tidak bisa dinilai ya. Andaikan kemudian bahagia itu adalah milik orang kaya, maka mohon maaf, kita yang ada dalam ekonomi rendah, ekonomi kaum duafa, fakir dan duafa ya, fakir miskin, maka akan sulit sekali untuk bahagia. Betul ya? Kalau kemudian bahagia itu ada di tempat tertentu misalnya, bahagia itu hanya di Makkah Al-Mukarramah misalnya, bahagia itu hanya di Amerika misalnya, bahagia itu hanya ada di Indonesia di bagian mana ya, Jakarta misalnya, maka kebahagiaan seperti itu akan sangat mustahil dirasakan oleh banyak orang yang lainnya, sehingga mereka-mereka yang lain di dunia yang lain, di tempat yang lain tidak bisa merasakan bahagia. Sama juga ini alhamdulillah perspektifnya, konsep bahagianya udah benar semuanya ya, rata-rata sudah benar semuanya. Maka sangat benar sekali kalau teman-teman tidak menjadikan harta, tahta, paket data mungkin ya, itu menjadi kunci kebahagiaan ya. Jadi tidak semata hal itu saja. Hal itu mungkin bisa dalam kondisi tertentu saja. Bayangkan kalau kemudian kalau seandainya harta itu adalah menjadi puncak kebahagiaan, maka mungkin insya Allah Korun itu tidak akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan kemudian tahta itu adalah menjadi puncak kebahagiaan, mungkin Fir'aun dan kawan-kawannya, Raja Namrud misalnya juga, itu mungkin juga akan terus bahagia. Tapi nyatanya kemudian Allah lenyapkan, Allah bumi hanguskan mereka-mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari situ saya bisa menyimpulkan bahwa sebelum materi ini dimulai, teman-teman konsep bahagianya sudah benar. Tinggal ke depan ini bagaimana untuk menjaga bahagia itu agar bisa terus istiqomah dan bisa mengakar kuat di hati sanubari kita. Itu yang perlu kita sadari. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya ya, saya tanya terus ini ya, nggak apa-apa ya, biar kita interaktif. Kira-kira cara apa yang teman-teman lakukan agar bisa bahagia ya? Boleh di-chat lagi teman-teman? Sholat, Masya Allah, Mas Noval. Keren ya. Bagaimana cara teman-teman menemukan kebahagiaan deh? Wah, gampang sekali sebagainya ya. Sholat, bersyukur, mengaji, Masya Allah. Cukup dengan merasa cukup aja, Oke. Oke, ngaji, bagian hal kecil dan bersyukur, menghafal terjemahan Al-Quran, luar biasa. Sholat dan baca Al-Quran, soalnya hati jadi tenang, luar biasa. Naik gunung, ini najibnya, ini beda sendiri nih. Naik gunung, luar biasa. Ini juga mengagumi, mensyukuri ciptaan Allah ya. Keren Mas Najib ini. Ketemu temen, alhamdulillah. Kadang-kadang ada kita juga ya, yang rumahnya tertutup ya. Orang-orang kota itu rumahnya serba tertutup, pinginnya privasi ya. Ada yang akhirnya susah ketemu orang atau susah ditemui oleh orang. Ini malah Mas Aranuk, ya ini Mas ya, gini ya. Ini malah suka ketemu temen, husnudon dan tenang ya. Makan juga bikin bahagia, betul. Menghitung nafas lah. Asutranya luar biasa. Oke, ngopil sambil merenungi diri. Bisa bangun tahajud, luar biasa Mas Alik ya. Bisa bangun tahajud ini luar biasa. Lihat orang yang ada di bawah kita agar kita bisa bersyukur, positive thinking dan sebagainya. Oke, luar biasa. Monggo nanti bisa dilanjutkan ya jawaban-jawabannya. Saya sangat apresiasi sekali dengan teman-teman ya. Jadi bahagia itu ternyata tidak mahal bagi teman-teman ya. Bahagia itu tidak harus kemudian joget-joget, bahagia itu tidak harus kemudian teriak-teriak, kemudian merusak, apalagi merusak kondisi sekitar kita ya, kemudian
membuat hati niatnya pengen bahagia, malah kemudian berakhir sengsara. Karena pada hakikatnya teman-teman ya, bahagia itu adalah implementasi atau kristalisasi ya dari doa-doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi ketika kita minta kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, maka juga harus selaras dengan apa yang kita lakukan. Ya, kemudian Mbak Mei ya bisa berkumpul dengan orang tua. Maksudnya selaras bagaimana tadi ya? Ada beberapa teman-teman ya yang kadang-kadang pengennya hidup sehat ya. Pengennya sehat ya. Tapi ternyata yang dilakukan adalah makan makanan yang enggak sehat. Misalnya yang kolesterolnya tinggi atau misalnya yang sederhana aja makanan dan minuman. Siapa yang sukanya minum air putih? Jangan-jangan anak muda sekarang ini susah ya minum air putih ya. Nggak mau minum air putih, sukanya yang berwarna-warni, sukanya yang apa namanya, kayak Sprite dan Coca-Cola itu apa ya, effervescent ya, atau mungkin minuman yang model-model seperti itu ya, atau mungkin minum-minuman yang lain yang manisnya Masya Allah ya, yang seperti produk kekinian kemarin yang viral-viral itu rasanya manis sekali ya. Ya, saya sempat penasaran akhirnya nyoba juga ya. Maksudnya harus selaras. Kalau kita memang niatnya bahagia, hasanah, bahagia, atau sehat, maka kehidupan kita atau langkah-langkah yang kita lakukan ini juga bisa harus selaras. Jangan sampai kemudian kita ingin sehat, tapi makanan minumannya nggak dijaga. Jangan sampai kemudian kita pengen pinter misalnya, tapi ternyata kita jarang belajar. Kita pengen punya duit misalnya, tapi kita nggak ada usaha, nggak ada mau belajar, nggak mau bekerja, nggak mau upgrade diri. Yang ada adalah justru malah susah, sudah susah menyusahkan orang lain pula. Akhirnya jadi beban keluarga. Naudzubillah. Maka ini yang perlu kita bahas lebih detail atau mungkin lebih detail sebagai pondasi untuk kita ya. Bahagia itu adalah proses. Bahagia itu apakah di awal, apakah di tengah atau akhir dari kehidupan kita. Nih, monggo. Barangkali kita bisa diskusi lebar tentang yang ini. Apakah bahagia itu di awal, yang di awal ini? Apakah bahagia itu yang di tengah-tengah, di proses yang kita lakukan ini? Kalau saya nggak bahagia, berarti hidup saya ini penuh dengan susah dan sebagainya. Repot nanti. Ataukah bahagia itu adalah goal akhir kita? Bahwa segala sesuatu yang kita lakukan ini semata-mata adalah untuk mencapai tujuan akhir. Bukan di awal, bukan di tengah, bukan di akhir. Oke. Maunya sih bahagia di akhir aja Ustadz ya. Oke. Nih, ini masih debatable ya, dan semua orang boleh berprinsip, semua orang boleh berpendapat. Ya, kalau dari bahasa yang apa namanya doa yang tadi kita sampaikan bahwa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita tentu ingin berharap sekali bahwa bahagia itu bisa terjadi saat proses di dunia. Selama kita menjalani hidup ini kita bahagia. Lebih-lebih nanti karena kebahagiaan yang kita lakukan ini di akhirat pun Allah menganugerahkan kita dengan kebahagiaan. Maka ini udah paket komplit ya. Ya, paket komplit sekali. Tapi mohon maaf teman-teman semuanya, andaikan ini kita bicara tataran konsep ya. Andaikan kemudian kita tidak bisa bahagia selama proses di awal, karena rata-rata nggak ada di awal itu langsung mudah, susah sekali ya. Sangat minim kecil sekali peluangnya. Maka kemudian kita bersabar melalui proses-proses itu sampai kemudian mencapai kebahagiaan di akhir. Kapan akhir itu saat? Akhir itu Allah alam. Ada yang kemudian sifatnya itu tentatif, ada yang kemudian itu pasti. Dan yang pasti adalah ketika kita nanti berkumpul bersama Rasulullah SAW dan keluarga-keluarga kita di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah konsep bahagia yang paling puncak bagi kami ya, bagi kami pribadi. Nah, selama proses ini yang tentatif bagaimana, Zat? Yang tentatif tadi adalah proses-proses yang teman-teman lakukan selama ini ya. Jadi ketika kemudian teman-teman misalnya hari ini adalah pelajarannya tentang matematika. Kemudian ada ulangan matematika. Selesai ujian, selesai ulangan, teman-teman bisa mengerjakan, ada kepuasan, ada kebahagiaan. Atau teman-teman lapar, lah kok kemudian tiba makan, ada makanan yang bisa kita makan. Ya, ini juga bisa menjadi hal-hal yang bikin kita bahagia. Ya, ini konsep dasarnya ya teman-teman. Oke, baik. Boleh ke next slide, Mas Afik? Siap, Ustaz. Mohon izin ini saya sampai jam berapa untuk pemaparan?
Jam 16.45. 16.45 ya. Oke. Ya. Insya Allah cepet kok. Nggak sampai ke sana karena materinya sederhana aja. Ya, pertanyaan luar biasa ini teman-teman ya. Kira-kira hidup siapa yang tidak pernah bertemu dengan duri? Duri ini bisa duri secara arti yang real atau mungkin duri ini adalah masalah-masalah yang menghinggapi hidup kita, yang datang pada kita. Siapa sih yang nggak pernah punya masalah? Siapa sih yang nggak punya problem? Siapa yang nggak pernah punya sedih kira-kira dan duka misalnya? Adakah teman-teman yang nggak pernah sedih hidupnya? Adakah teman-teman yang nggak pernah gagal sebelumnya? Nah, sepertinya nggak ada ya. Patrick Star. Oke. Apa kemudian Patrick nggak pernah sedih? Ya, kemarin juga Patrick pernah sedih ya. Saat dia sangat menginginkan hidung. Karena dia nggak punya hidung ya. Tapi ternyata kemudian saat dia mendapatkan hidung, dia bisa menghirup semua bau, baik itu bau yang enak maupun bau yang nggak enak. Ternyata disitulah awal timbulnya masalah. Oke, ya acting itu dibuat karena problematika pada masyarakat yang real Mas ya. Jadi cerita-cerita itu bisa jadi memang khayalan semata atau mungkin hal-hal yang bisa ada di dunia nyata. Ya. Kalau teman-teman bisa melihat film-film mungkin beberapanya sangat mustahil ya. Tapi kemudian saat ini 2023 beberapa hal yang mustahil di zaman dulu itu sekarang menjadi realita. Ya. Dulu kayak melihat orang berkumpul seperti ini ya, itu kayaknya susah ya. Mau silaturahim harus tatap muka. Tapi 2020 sampai 2023 ini bahkan ke depan kumpul-kumpul virtual ini akan menjadi solusi bagi mereka yang dijauhkan oleh jarak dan waktu. Ini yang luar biasa. Ya, balik ke pertanyaan ini ya. Hidup siapa yang tidak pernah bertemu dengan duri? Oke. Saya kira sepakat ya. Itu kenapa kalau seandainya ya definisi bahagia itu adalah kebahagiaan, ketenangan, kedamaian tanpa pernah mengalami cobaan, ancaman atau godaan sekalipun, maka tentu sangat akan amat jarang sekali orang bahagia. Kalau seandainya tidak ada orang yang tidak ada seorang pun yang nggak pernah sedih, maka dunia ini sepertinya akan sudah selesai. Karena Allah sendiri juga sudah bilang ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ya. Di Al-Mulk ya surat Al-Mulk ayat 2 itu kehidupan ini dibuat memang sengaja untuk didesain untuk ada ujian. Hidup dan mati kita ini adalah ujian. Siapa sih yang paling baik ya? Ayyukum ahsanu amala. Yang paling baik amalnya, yang paling bisa istiqomah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau teman-teman misalnya, ini mohon maaf di tempat saya sekarang hujan deras ya, luar biasa. Apa kemudian kita sedih dengan turunnya hujan ini? Di beberapa daerah kemungkinan besar sangat berharap akan turunnya hujan. Tapi daerah yang lain kemudian ketika saat hujan turun, akhirnya dia bersedih hati. Kenapa kok bersedih hati? Karena banyak kemudian dia tidak bisa melakukan apa-apa. Mungkin ada juga yang rumahnya bocor. Mungkin juga ada yang punya tanaman. Misalnya apa yang terkait dengan hujan ya. Tembakau mungkin ya dan sebagainya. Makanya ini yang kemudian harus kita pahami dalam-dalam ya teman-teman sebagai bentuk pondasi kuat kita bahwa tidak ada kebahagiaan yang tidak pernah melalui yang namanya cobaan, ancaman, godaan, tantangan dan sebagainya. Pasti akan ada duri dalam hidup kita untuk mencapai puncak kebahagiaan itu tadi. Teman-teman yang ingin keluar lulus masuk Universitas Indonesia misalnya ya, tentu harus melalui perjuangan-perjuangan yang luar biasa, mengalahkan tes sekian banyak orang dari Indonesia maupun luar negeri untuk bisa masuk UI. Nah, yang jadi masalah adalah untuk keluar UI juga itu juga bukan hal yang mudah. Itu kenapa mereka-mereka yang keluar dari UI biasanya sudah punya standar kualitas pendidikan tertentu. Ya, ini salah satu contoh kecil saja. Atau mungkin sekolah-sekolah bonafit yang lainnya pasti akan ada model-model seperti ini. Maka kadang-kadang munculnya pelangi yang berwarna-warni itu adalah sebab jatuhnya rintik hujan. Jadi kita bisa melihat keindahan pelangi gara-gara hujan atau rintik hujan yang turun sebelumnya. Maka jangan pernah berkecil hati kalau kemudian jatuh hujan atau mungkin ada duri atau mungkin tantangan yang kita temukan ke depannya. Oke. Baik, lanjut Mas Afik. Ya, Ustaz.
Slide berikutnya, monggo. Oke, sekarang terkait dengan sudut pandang teman-teman. Bagaimana Anda memandang mawar ini? Mawar indah tapi kemudian dia menyakitkan. Dia ada duri yang kemudian menyakiti kita. Bagaimana teman-teman memandang mawar ini? Mawar yang berduri. Boleh kemudian di chat ya. Wah, darah suci. Saya haus, Ustaz. Wah, ini kayak temennya vampir ya. Kemudian tidak dapat diraih tanpa adanya ujian. Masya Allah, Mbak Nesa. Ya. Apa teman-teman pendapat teman-teman terkait dengan mawar berduri ini? Boleh berpendapat, teman-teman? Silakan. Mawar berduri, Mas Afik. Bagaimana, Mas Afik? Allah. Indah tapi menyakitkan tadi kalau pandangan. Indah tapi menyakitkan. Oke, perasaannya tersegiti kayak dia. Oke. Oh, belum. Indah tapi pasti ada sakitnya. Oke. Indah tapi dengan segala berusaha untuk mendapatkannya. Oke. Iya, ada lagi mungkin? Oke, kejar daku kau tangkap. Oke, baik. Ya, ini terkait dengan sekali lagi point of view ya teman-teman ya. Jadi sudut pandang ini sangat berpengaruh sekali. Jadi ketika kita kemudian menentukan sesuatu atau melihat sesuatu, maka kami berharap kita mulai belajar untuk tidak memandang sesuatu itu dari satu sudut pandang saja. Ya, agar memandang dari sudut pandang yang berbeda. Minimal dua. Ada sudut pandang positif dan sudut pandang negatif. Nah, kemudian baru kita menentukan langkah. Kira-kira kita akan mengharap kemana. Ya, terkait dengan mawar ini, mawar ini adalah kalau kita melihat dari dua sisi adalah antara orang yang optimis dengan orang yang pesimis ya. Kalau orang yang tipikalnya pesimis, saat melihat mawar berduri, maka dia akan lupa dengan keindahan bunga mawar yang ada ini. Atau mungkin keharuman mawar ya, walaupun saya nggak pernah nyium bau harumnya mawar. Bisa jadi dia nggak akan pernah menengok lagi kepada kecantikan bunga mawar atau harumnya bunga mawar karena sudah ada duri di depannya. Karena sudah ada cobaan duluan ya. Jadi kita nggak akan kemudian, aduh, jualan online itu kalau jualan di TikTok itu joget-joget nih. Jadi saya nggak pede nih kalau jualan di TikTok. Udah deh nggak usah. Ah, saya nggak jadi melamar si dia karena dia anaknya kiai, anaknya ustadz ini. Ah, nggak jadi deh saya masuk ke UI, tantangannya berat, lawannya dan sebagainya. Ah, nggak jadi deh kerja di A karena di A itu syarat-syaratnya macam-macam dan sebagainya. Luar biasa. Jadi orang-orang pesimis akan selalu memandang dari sisi negatifnya. Tapi kalau orang-orang ini berbeda dengan orang-orang yang positif, orang-orang yang semangat sekali, orang yang penyemangat ini, dia akan selalu merasa tertantang ya dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang unik. Ah, ini tantangan buat saya. Kira-kira kalau saya bisa menguasai ini, kira-kira apa efeknya buat saya? Kalau saya bisa mendapatkan ini, kira-kira apa efeknya buat saya? Ya, bayangkan teman-teman, dari setahun yang lalu saat kemudian awal muncul viral TikTok ya sebagai aplikasi baru untuk menyaingi Reels atau YouTube dan sebagainya ya. Saya termasuk orang-orang yang skeptis ya, orang-orang yang pesimis dan ini luar biasa sekali menyakitkan. Baru saya rasakan hari ini ya. Bagaimana saat dulu orang-orang kemudian mulai beralih bikin video, bikin unggahan lewat TikTok walaupun macam-macam ya, baik yang bagus maupun yang jelek dan sebagainya. Mereka kemudian memanennya di awal-awal akhir 2022 atau di awal 2023 ini. Bagaimana kemudian saat bagi impian yang ingin memiliki rumah itu sangat susah kalau kita pakai kerja formal ala-ala dulu. Jadi PNS misalnya ya, kerja dapat UMR, dapat sertifikat mungkin bisa pakai kredit. Tapi itu harus nyicil selama kurang lebih puluhan tahun, 15, 20 bahkan 25 tahun. Umur kita akan habis dengan mencicil. Kalau kita ingin mobil atau ingin kendaraan rata-rata perlu kredit. Jadi pikiran kita nggak ada cara lain selain kredit. Tapi kemudian ketika dunia berbalik sangat cepat sekali ini, maka potensi-potensi yang menurut kita orang-orang zaman dulu
pandangan-pandangan dahulu sangat mustahil, saat ini sangat mungkin terjadi. Kita tentu banyak melihat orang-orang kaya baru ya, orang-orang sukses baru karena jeripayah yang mereka lakukan. Tapi ingat ya teman-teman, nggak ada yang namanya instan, nggak ada yang namanya bim salabim. Semuanya harus melalui siap dengan berbagai ya, memetik mawar yang bagus, mawar yang harum, maka kita harus rela juga untuk berdekat-dekat dengan duri bunga mawar itu sendiri ya. Gitu nggih. Nah, lanjut Mas Afik. Oke, Ustaz. Oke, bahagia. Bahagia itu apa teman-teman? Ya, kalau menurut bagaimana saya bahagia itu ya perasaan senang dan tentram, adem ayem, bebas dari segala masalah, segala musibah, segala hal yang menyulitkan. Itu versi KBBI-nya. Tapi apakah demikian? Apakah kemudian orang yang bahagia itu memang tidak ada aral melintang selama itu ya? Ya, kalau definisi yang kita pakai seperti ini, maka orang yang merasakan bahagia ini akan sangat-sangat sedikit sekali ya. Kecuali adalah sebagaimana statement awal saya, bahwa bahagia ini adalah puncak. Puncaknya bagaimana saat ya karena kita telah melewati berbagai macam cobaan, aral dan ujian, maka kemudian kita merasakan bahagia. Sehingga kesusahan, aral atau rintangan tadi itu sudah selesai kita lewati. Artinya apa? Bahagia ini adalah puncak atau tujuan yang akan kita rasakan. Sama seperti teman-teman ya, ini terkait dengan konsep awal yang sudah teman-teman bangun tadi. Saya luar biasa apresiasi sekali, bahagianya udah bener itu. Nah, ketika memang kita tidak bisa merasakan kebahagiaan di dunia ya, sejak kecil, mohon maaf, misalnya keluarga kita sudah, anggota keluarga kita sudah meninggalkan kita ya. Seperti Rasulullah misalnya ya, ditinggal ayahnya ketika masih dalam kandungan. Itu untuk anak yang baru lahir tanpa ayah itu luar biasa akan sedih sekali. Luar biasa akan sedih sekali. Kemudian di usia tertentu 6 tahun ya Rasulullah kemudian ditinggal oleh ibunya. 8 tahun kakeknya, kemudian tinggal pamannya sampai kemudian beliau dewasa. Ya, ditinggal oleh orang-orang yang terkasih ini adalah sesuatu yang menyakitkan. Ya, tapi apa yang menjadi prinsip Rasulullah ya? Konsep hidup bahagia Rasulullah sudah memang tertata karena memang sudah diinstal atau didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai uswatun hasanah ya, petunjuk atau teladan bagi umatnya. Kita semua umat mukmin yang mengakui Rasulullah SAW sebagai rasul dan utusan Allah. Bahwa bahagia ini adalah kristalisasi teman-teman ya. Dan bahagia yang paling pas menurut kami ya adalah bahagia yang konsepnya Al-Quran. Apa itu ya? Sebagaimana di sini, perasaan bahagia itu adalah perasaan senang dan tentram yang bersumber dari hati yang mengakar kuat ya, sebagai hasil dari kesadaran terhadap pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mengutamakan kehidupan dan tempat akhir yang lebih baik yaitu surga. Ya. Ketika kita tidak bisa merasakan kebahagiaan, ketika tujuan bahagia kita itu adalah akhirat, bagaimana mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu tidak akan terlalu memusingkan kita. Apakah kemudian membahagiakan? Ya kita bahagia, kita syukuri. Apakah kemudian mengecewakan? Ya kemudian kita resapi, sabari. Kebahagiaan kan sebagai itu ada kemudian Allah berikan, maka kesabaran kita, permohonan ampun kita lebih kita kedepankan. Jadi kita lebih berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu ini sangat ya dengan ayat yang beberapa ayat di Al-Qur'an dan saya ambil satu contohnya ya. Contoh saja, lanjut Mas Afik. Di ayat berikutnya. Ya, ini ya, Fussilat ayat 30 ya. Innalladzina qalu rabbunallah, sudah tiba mobil dan motor itu keluar, dia akan legowo sekali untuk kemudian mengikhlaskan mobil itu dibawa lagi oleh orang lain ya. Itu yang kemudian harus kita yakini dulu bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa, zat yang maha menguasai, zat yang maha memiliki segala sesuatunya. Jadi tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy
Allah sangat mudah sekali untuk kemudian mengubah siang menjadi malam, malam menjadi siang, mematikan manusia yang hidup, kemudian menghidupkan yang mati, itu bagi Allah sangat sangat mudah. Jadi kalau kemudian teman-teman hanya patah hati nih ditinggal si dia, ya mbok yo jangan kemudian terusan. Sedih boleh lah, tapi apakah kemudian wanita atau laki-laki itu hanya dia saja di dunia ini? Hello. Ya, kadang-kadang harus ada waktu juga ya untuk kita kemudian berkontemplasi, berdiam sejenak, uzlah ya kalau bahasa Rasulullah. Kemudian kita merenungkan kembali, oh iya sih, apa sih hakikat tujuan kita hidup kita ini? Oh iya, apa sih yang kemudian Allah inginkan dari kita ini? Oh iya, apa sih yang ingin kita harapkan dari hidup kita ini? Apa hidup seperti apa yang kita inginkan di dunia? Hidup yang seperti apa yang ingin kita harapkan di akhirat? Ini mudah-mudahan menjadi kunci pondasi kita dalam menjalani hidup. Ya, jadi bahagia itu pada hakikatnya adalah bagaimana kemudian kita semuanya punya prinsip yang sama, yakni perasaan senang dan tentram itu karena dasarnya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita mengharapkan bahagia yang kekal di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kemudian kita bahagia di dunia, nah itu kita anggap bonus teman-teman. Kenapa? Karena kita nggak terlalu berharap bahagia di dunia ya. Bahagia yang kita harapkan adalah bahagia di akhirat. Sehingga ketika hidup bahagia di dunia, alhamdulillah itu adalah bonus. Karena kita sudah mulai menyiapkan diri, mindset kita, mental kita, hati kita, ini sudah kita siapkan untuk menghadapi cobaan, ujian demi ujian. Jadi kalau kemudian bahagia ketika di dunia, bahagia bisa merasakan makanan tertentu, bahagia bisa dekat dengan orang-orang tertentu, bahagia bisa berkumpul dengan orang-orang tertentu, itu adalah suatu bonus dari Allah Subhanahu wa taala karena kita masih dalam ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama ya, mudah-mudahan sepakat juga ya akal pikiran kita ya, mindset kita bahwa bahagia yang sejati adalah bahagia dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan karena kita mengharapkan ridho dan surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang nanti di tengah perjalanan proses kehidupan kita itu ada hal yang membahagiakan, maka itu adalah bonus terbesar, bonus besar dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Karena bagi Allah tidak ada hal yang mustahil. Ini yang luar biasa ya. Monggo Mas Afik lanjut. Baik, Ustaz. Ya, tiga tanda orang bahagia. Ini yang paling sederhana ya. Ini saya katakan lagi, ini yang paling sederhana bahwa konsep hidup kita ke depan tidak jauh-jauh dari tiga hal ini. Bagaimana kemudian kita bisa senantiasa bersyukur kepada Allah, bersyukur ketika diberi nikmat. Nikmat apa? Sembarang nikmat teman-teman. Macam-macam nikmatnya. Jadi nikmat apapun yang Allah berikan, hendaknya senantiasa kita syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi ketika kemudian kita kok nggak mensyukuri ya Allah kemudian ini ada nggak teman-teman yang sudah bisa beli iPhone Pro Max 14 ini? OTW, Tat. Ada yang sudah bisa beli iPhone Pro Max? Iya. Kalau kemudian standar bahagia kita adalah punya iPhone 14 yang terbaru misalnya, maka kebahagiaan itu akan luar biasa susahnya sekali teman-teman. Jadi bolehlah kemudian kita bikin tahapan-tahapan kebahagiaan itu dalam rangka mengukur atau mengajar diri kita untuk bisa menghargai perjuangan. Bahwa perjuangan kita itu tidak boleh stuck, tidak boleh berhenti di satu titik saja, harus terus bertumbuh. Ini yang kemudian coba kita lakukan senantiasa adalah bersyukur atas segala nikmat. Nikmat kecil kita syukuri, nikmat besar lebih-lebih kita syukuri. Bentuk syukur bagaimana Ustaz? Banyak sekali. Minimal jangan pernah lupa untuk mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua adalah senantiasa bahagia dengan apa yang kita dapatkan, apa yang kita rasakan, apa yang bisa minimal dua hal tadi ya. Yang kedua, tanda orang bahagia itu adalah dia selalu sabar, teman-teman. Dia selalu sabar ya. Ketika ditimpa cobaan, siapa sih yang nggak pernah mendapatkan cobaan atau ujian ya? Nggak ada ya. Nggak ada yang nggak pernah dapat. Pasti semuanya pernah merasakan merasakan ujian atau cobaan. Tapi kemudian saat kita bisa mengedepankan kesabaran bahwa segala sesuatu ini adalah milik Allah, ketika Allah sudah menginginkan sesuatu, maka bagi dia itu wajib terjadi. Bahkan mohon maaf ya, Rasulullah SAW saja tidak bisa hidup selama-lamanya. Para nabi, para rasul aja tidak bisa hidup selama-lamanya. Ada waktunya.
Ada masanya beliau ada di dunia dan ada masanya beliau harus kembali ke haribaan Allah Subhanahu wa taala, dan beliau pun menerima semua takdir yang Allah kehendaki. Bahkan mohon maaf ketika wafatnya Rasulullah Muhammad SAW itu malaikat pencabut nyawa ya Israel ya, itu sampai nggak tega sendiri ya mau mencabut nyawa Rasulullah ya. Padahal Rasulullah ketika disampaikan segitu ya luar biasa, beliau sangat kemudian ikhlas karena itu adalah bagian dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang teladan yang luar biasa yang perlu kita contoh. Yang berikutnya adalah jangan lupa untuk senantiasa istighfar. Ya, istighfarnya adalah mohon ampun kepada Allah ketika telah terjerumus ke dalam dosa. Ya, mohon maaf teman-teman, dosa itu macam-macam ya. Ada yang dosa besar, ada yang dosa kecil. Kadang-kadang kita ini merasa bahwa kita ini nggak melakukan dosa besar. Tapi sayangnya kita menumpuk dosa-dosa kecil. Ini yang naudzubillah. Maksudnya bagaimana Ustaz ya? Mohon maaf, barangkali ada nggak yang setiap harinya ini nggak pernah rasan-rasan temennya? Ada nggak ini? Yang setiap hari nggak pernah rasan-rasan temennya, rasan-rasan gurunya, rasan-rasan tetangganya. Ya, kita nggak sadar bahwa yang itu juga bagian dari dosa, teman-teman. Nah, kalau dosa kecil ini terus dilakukan, maka dosa-dosa kecil ini lama-kelamaan akan menumpuk, akan menjadi dosa besar. Dan ini akan menutupi hati kita, teman-teman. Maksudnya bagaimana, Ustaz? Ya, kalau seandainya kita sudah terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, maka kita akan menganggap bahwa perbuatan dosa kecil itu bukan dosa. Sehingga setiap hari dilakukan. Dan ini naudzubillah. Akhirnya apa? Bisa jadi berdampak kepada yang lain. Hal-hal yang lain mengganggu pikiran kita, membawa ketenangan kita, dan bisa jadi juga akan ada banyak cobaan yang berat yang Allah turunkan kepada kita. Ya, kita tes apakah suara saya patah-patah. Ini ada yang tes. Aman, Ustaz. Aman ya? Aman, Ustaz. Mungkin jaringannya di sana. Baik, lanjut. Lanjut, monggo melanjut Mas Afik. Oh, oke. Iya. Ya, baik. Berikutnya adalah tentang kiat-kiat bahagia ya. Jadi ini yang memang menjadi masalah problem kita ya teman-teman. Terutama generasi muda. Saya sangat berharap sekali dengar jawaban yang tadi teman-teman sampaikan itu. Insya Allah ini adalah teman-teman yang luar biasa memegang teguh ajaran agama dan ajaran orang tua kita, leluhur kita. Bahwa setinggi apapun kita, ada dua hal yang harus kita perjuangkan ya, yakni ilmu dan adab. Ya, semakin tinggi ilmu kita, mudah-mudahan juga disertai dengan adab yang bagus. Ada baik yang sudah kita miliki, semoga juga diiringi untuk senantiasa ada penambahan ilmu yang kita dapatkan. Jangan sampai kemudian ilmunya bagus, nggak ada adabnya. Adabnya bagus, sayangnya dia nggak memiliki ilmu. Ini nanti akan berbahaya. Walaupun mungkin lebih bagus yang kedua ya, beradab tapi nggak punya ilmu. Tapi kalau bisa, janganlah. Kalau kita belajar dua-duanya, bagaimana kita terus belajar sambil lalu meninggikan adab. Ya, adab atau akhlak. Bagaimana cara kita kemudian berbicara, bagaimana cara kita kemudian kita berperilaku. Walaupun mohon maaf teman-teman, tentu masing-masing orang ini memiliki ketentuan atau kriteria adab yang masing-masing ya. Adat Jawa misalnya dengan adat Sunda sudah beda. Adabnya di Indonesia dengan adab orang Barat itu juga bisa jadi sangat-sangat berbeda. Bahkan walaupun sesama Islam ya, adab Islam Indonesia dengan Islam Arab Saudi misalnya, atau Mesir, atau Suriah, Turki dan sebagainya, tentu bisa jadi sangat berbeda-beda. Ya, baik, ini ada beberapa kiat teman-teman agar kita bahagia. Ya, mudah-mudahan kalau tidak bisa dilakukan semuanya, minimal salah satu di antara kiat-kiat ini bisa kita dawamkan, bisa kita biasakan. Dan saya berharap beberapa, bukan hanya satu sebenarnya. Mas Afik, yang pertama, ya, yang pertama adalah berimanlah dulu ya teman-teman. Berimanlah dulu. Ayo kita kemudian kembalikan kita munculkan kembali iman kita. Ini tulisan di bawahnya itu kelihatan nggak teman-teman?
Yaitu surah Al-Ankabut ayat 69. Monggo teman-teman bisa cek di Al-Qur'an ya, Al-Ankabut ayat 69. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami untuk mencari keridhaan kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami dan sungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat. Ya, ayatnya adalah walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Jadi maksudnya bagaimana teman-teman? Jadi untuk bahagia itu kunci utamanya adalah ada pada iman. Ini yang pertama. Kalau bahasanya Habib Ja'far ya, kalau nggak salah itu kalau guyonannya dengan teman-teman non Muslim itu login dulu. Ya, ini beruntung sekali teman-teman. Mudah-mudahan ini semuanya yang hadir ini Muslim ya. Kalau non Muslim mohon maaf tanpa mengurangi hormat kami ya. Jadi salah satu yang menjadi kunci adalah beriman dulu. Kita harus kemudian meyakini dulu bahwa iman kepada Allah ini adalah the way of life ya. Jalan hidup yang kemudian harus kita jalani. Jalan hidup yang harus kemudian dipedomani. Jadi kemudian kalau kita senantiasa mengikuti iman ini, kemudian kita meyakini iman ini, mempedomani hidup kita, menjadikan iman sebagai teladan hidup kita, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari hal yang negatif. Dan orang yang kemudian memiliki iman, ini akan luar biasa sekali bahagianya teman-teman. Kita tahu ya Bilal bin Rabah ya, sahabat Bilal bin Rabah ya. Kemudian saat kemudian Islam datang dan beliau mau memeluk Islam, itu siksaan yang beliau terima bertubi-tubi, luar biasa. Tapi apa yang terjadi teman-teman semua? Jadi ketika disiksa itu bukan malah putus asa, bukan malah sedih yang kemudian keluar dari Bilal bin Rabah. Tapi justru beliau dengan penuh keimanan menyatakan ahad, ahad, dan ahad ya. Untuk menguatkan bahwa dia sudah yakin benar bahwa imannya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terjadi alhamdulillah. Setelah itu kemudian dibebaskan oleh Abu Bakar dan kehidupan Bilal bin Rabah berubah drastis dari yang dulunya budak, kemudian di akhir hidup beliau sempat menjadi gubernur, salah satu gubernur di daerah Islam. Bagi ini yang teman-teman yang perlu kita lakukan, coba senantiasa refresh iman kita ya, refresh iman kita karena iman kita ini akan selalu yazidu wa yanqus ya, naik dan turun. Maka usahakanlah untuk senantiasa merefresh iman kita. Salah satu yang dilakukan oleh salah satu contoh ya, yang dilakukan oleh sahabat Mu'adz bin Jabal, yakni beliau senantiasa berzikir pagi dan sore dengan zikir syahadat ya. Mengawali pagi dengan syahadatani, dan mengawali sore hari atau malam hari dengan syahadatani. Agar maksud beliau adalah dalam rangka merefresh imannya. Agar imannya senantiasa tertaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut Mas. Ya, tingkatkan terus takwa kita. Ya, luar biasa teman-teman ya. Jadi yang kedua adalah bagaimana kemudian kita meningkatkan takwa kita. Nah, yang kecil itu bisa dibaca. Dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jadi agar kemudian kita bahagia. Kadang-kadang kan kita pengennya bahagia dulu ya. Baru kemudian kita melakukan sesuatu. Nah, ini ya konsep yang sebenarnya kurang tepat ya. Coba lakukan sesuatu dulu, baru kemudian kita akan merasakan kebahagiaan. Dalam beberapa pepatah Arab itu dikatakan wamal ladzatu illa ba'da ta'abiyah, dan tidak ada yang namanya kenikmatan kecuali setelah melewati ta'ab, kecapean, kepayahan ya. Jadi sama juga ya. Jadi bahwa iman ini adalah dasar, pondasi. Kemudian takwa itu adalah bangunannya. Batang kalau di pohon itu iman adalah akarnya dan takwa itu adalah pohon batang pohonnya. Kemudian ada yang namanya ihsan, itu adalah atau akhlak, itu adalah buahnya. Sehingga perintah takwa ini datang setelah iman. Jadi sebelum kita nggak sholat, kita nggak akan sah selama kita belum meyakini, sebelum bersyahadat. Sebelum kita meyakini keimanan kita, login dulu ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau mungkin login dulu kepada Islam. Ya. Oke. Maka kemudian ketika kita sudah login, maka kita punya konsekuensi, teman-teman. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah kita wajib menjalani apa yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib menjalani ketentuan iman yang kita ambil tadi itu. Misalnya apa teman-teman? Banyak sekali ya. Kalau orang kita udah yakin bahwa kita sudah Muslim, maka kita wajib menjalankan sholat. Kalau kita meyakin Muslim, maka kita wajib menjalankan
zakat. Kalau kita mengaku bahwa muslim, maka kita harus hablum minallah wa hablum minannas. Baik kepada Allah, baik juga kepada manusia dan segala amal ibadah yang lainnya. Monggo lanjut Mas Afik. Dalamkan sholat dan sabar, ya. Ini kalau dalam bahasa Al-Qur'an wasta'inu bis-sabri was-shalah ya. Jadi yang didahulukan adalah sholatnya dulu, sabarnya dulu baru sholatnya. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu wasta'inu bis-sabri ya, gitu ya. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Ya, teman-teman kira-kira yakin nggak? Apakah akan hidup selamanya ini? Ya, kalau seandainya nggak akan hidup selamanya, maka ingat teman-teman bahwa segala sesuatu itu pasti ada konsekuensinya. Segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Kalau kita mau ya silakan malu masyita ya. Jadi fa innaka majziyun bihi ya. Kamu boleh melakukan segala sesuatu. Ya. Kamu sudah ngaku muslim tapi nggak sholat, kamu ngaku muslim tapi menyakiti orang lain, maka siap-siap dengan konsekuensinya. Kapan konsekuensinya diberikan Allah alam? Itu semua adalah tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi saat ini, bisa jadi ditangguhkan. Dan kerennya Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Ini adalah bentuk keyakinan kita bahwa andaikan Allah itu mau, maka semua kita yang bermaksiat ini pasti akan di bumi hanguskan. Andaikan Allah mau. Tapi dengan bismillahirrahmanirrahimnya, dengan Rahman dan Rahimnya, ternyata Allah menunda untuk mengazab kita semuanya. Sampai kemudian yaumul hisab itu datang suatu saat nanti. Maka berbahagialah kita semuanya yang masih diberikan kesempatan. Nah, ketika diberikan kesempatan ini, ayo kita dawamkan dengan sabar dan sholat. Karena bisa jadi ketika teman-teman bisa mendahulukan sabar, kemudian saat waktu senggang tadi itu dilanjutkan dengan sholat, mudah-mudahan di situ kebahagiaan juga akan datang ya. Kadang-kadang kita itu nggak bisa bahagia karena masih ada emosi ya, karena masih ada nafsu yang menguasai kita. Nah makanya salah satunya mudah-mudahan dengan mendawamkan, merutinkan sabar dan sholat ini bisa menjadi solusi dari segala masalah yang kita hadapi. Oke, lanjut Mas Afik. Baik, berikutnya adalah lazimkan istighfar ya. Nah, setelah kemudian ada iman, takwa, kemudian sholat, dan berikutnya adalah istighfar. Ya, maka aku katakan kepada mereka, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, wastaghfiru rabbakum ya. Niscaya dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat dan membanyakkan harta dan anakmu dan mengadakan untukmu kebun-kebun yang mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Luar biasa ya. Salah satu kita cukup dengan istighfar saja, mohon ampun saja, mengakui kesalahan kita aja. Di situ sudah kemudian dibukakan hati kita untuk kemudian bersabar dan bahagia. Apalagi kemudian dengan kepikiran yang tenang tadi, apa namanya? Di sini dikatakan hujan lebat yang datang karena mungkin di situ konteksnya adalah masalah kekeringan ya. Kemudian juga harta dan anak kita akan diberikan keberkahan sehingga hidup kita yang awalnya susah menjadi bahagia. Kenapa? Karena istighfar. Karena istighfar ini bukan berarti Allah yang butuh sama kita ya. Jadi istighfar ini adalah mohon ampun. Berarti siapa yang memohon di situ? Adalah kita. Ketika kita kemudian mengakui segala salah dan khilaf kita senantiasa introspeksi diri kita, maka kemudian disitulah kebaikan-kebaikan itu akan muncul. Ya, sama ya di prinsip organisasi atau manajemen juga sama kan, ada POAC ya. Planning, organizing, actuating, and controlling ya. Jadi controlling itu adalah dalam rangka kita istighfar refleksi dari hidup kita. Ketika kemudian kita mau merefleksi, mengevaluasi semuanya dan ada yang bermasalah, maka disitulah kemudian akan muncul ide-ide untuk memperbaiki segala macam kesalahan. Dan insya Allah kesalahan-kesalahan yang sudah dilakukan bisa diminimalisir dan diganti dengan solusi-solusi yang brilian. Lanjut Mas Afik. Ya, yang kelima adalah mencintai Rasulullah SAW. Ya, teman-teman semuanya, saya sangat berharap bahwa kita punya mindset yang sama ya, bahwa adanya kita bisa merasakan kedamaian ini, salah satunya adalah karena Rasulullah SAW. Karena ada beliau, karena hadirnya beliau, karena dakwah beliau, maka kemudian terbentuklah umat Islam yang luar biasa banyak sampai saat ini ya. Dan akhirnya
akhirnya Allah Subhanahu wa taala ini juga mengabadikan bahwa sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah berselawat untuk Nabi ya. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Nah, salah satu yang didawamkan oleh kiai kami ya, guru-guru kami juga, cintai Rasulullah dan seluruh zuriyahnya. Cintai Rasulullah dan seluruh anak turunnya tanpa membeda-bedakan. Kalaupun ada yang sesuatu yang namanya manusia pasti ada kesalahan, jangan diambil salahnya. Mari kita tiru kebaikan-kebaikannya dan kita hormati beliau sebagai turunan-keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Lanjut Mas Afik. Ya, kalau sudah cinta sama Rasulullah, maka berikutnya adalah menyukai amalan-amalan sunnah ya. Di antara tanda makin bagusnya ketakwaan seseorang ialah makin senangnya ia kepada sunnah-sunnahku. Ya, teman-teman mohon maaf, kira-kira untuk menjalankan sholat 5 waktu berat apa berat? Berat. Menjalankan sholat 5 waktu sudah pasti berat ya. Tapi kemudian ketika kita sudah punya 5 prinsip yang awal tadi itu, karena ini menganggap adalah bagian dari bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, ini bukti dari konsekuensi kita masuk Islam, menjadi Muslim, maka insya Allah kita akan menyukai perbuatan-perbuatan yang baik. Salah satunya adalah ibadah wajib dan ibadah sunnah. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan perbuatan-perbuatan ini, amal untuk ibadah rutin, ketika kita sudah punya kebiasaan rutin untuk beribadah, mengamalkan amalan wajib dan sunnah, nggak ada lagi itu ceritanya kita sibuk untuk iri kepada tetangga kita, iri kepada teman-teman kita, mengkritisi orang-orang yang mungkin nggak punya impact kepada kita ya, nggak punya dampak pada kita. Semuanya akan berusaha untuk bagaimana diri kita lebih baik, orang-orang sekitar kita lebih baik, dan komunitas kita ini semakin membaik. Sehingga dengan baiknya kita, baiknya orang-orang di sekitar kita, mudah-mudahan bisa menjadi detonator ya, menjadi pemicu untuk kebaikan orang-orang di lingkungan kita. Mudah-mudahan kebaikan ini juga bisa menjalur menyebar ya, menjadi inspirasi untuk kebaikan-kebaikan yang lainnya ya. Coba teman-teman kita lihat bagaimana efek dari Ronaldo ya misalnya ya, karena konsistensinya bermain sepak bola, banyak orang-orang yang kemudian suka sepak bola. Kemudian bagaimana seorang Muhammad Salah ya, Salah yang bagus di luar dan di dalam lapangan, dengan muslimnya akhirnya banyak orang-orang yang kemudian tidak lagi menjadi Islamophobia ya, menjadikan Islam ini sebagai sumber bencana ya. Jadi fanatik sekali kalau ada dengar nama Islam udah identik dengan bom dan sebagainya. Ya mudah-mudahan tidak ke sana. Nah ini yang perlu kita lakukan ketika kita sudah sibuk dengan agama, sibuk dengan urusan kita, sibuk dengan kebaikan, sibuk dengan ibadah. Mudah-mudahan hal-hal yang negatif tadi itu bisa hilang dan yang ada adalah ketentraman dan kedamaian dalam hati kita. Lanjut Mas Afik. Baik, mohon maaf, reminder 10 menit lagi. Oh, waktunya habis ya? Oke, baik. Kalau gitu saya percepat aja ya, karena khawatir ini juga asar, belum ada yang belum sholat. Saya percepat saja. Berikutnya teman-teman pastikan bahwa segala sesuatu yang kita makan, kita lakukan, kita dapatkan ini adalah halal ya. Nah, dengan kehalalan ini kita akan lebih tenang. Dengan kehalalan ini kita akan menjadi lebih bahagia. Saya memang beberapa dari kita ada yang menyukai riba, barang-barang yang syubhat, bahkan barang-barang yang haram. Naudzubillah. Mudah-mudahan yang melakukan itu, termasuk kami pribadi, mudah-mudahan bisa selalu minta ampun sama Allah. Kalau punya hutang yang riba dan sebagainya, kalau apalagi yang kaitannya sama yang haram, itu segera dikembalikan kepada yang punya. Lanjut Mas. Semangat mengikuti majelis ilmu ya, sama ya seperti momen kali ini luar biasa. Mudah-mudahan event-event ke depan teman-teman juga masih mau untuk belajar terus. Walaupun tidak di event ini, forum ini, mudah-mudahan di event-event yang lain juga pun semakin semangat belajar. Kalau ulama dulu itu mau belajar salah satunya perawi hadis ya, Syekh Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dan Imam Muslim itu kalau mau menulis satu hadis
beliau harus menjalankan sholat sunnah 2 rakaat dulu. Beliau kalau ingin mendapatkan satu hadis harus berjalan puluhan kilometer dulu. Untuk saat ini semua ilmu itu ada dalam genggaman kita, teman-teman. Mudah-mudahan ini menjadikan semangat untuk mengikuti majelis-majelis ilmu baik online maupun offline. Lanjut, Mas. Usahakan sholat berjamaah ya. Ini akan teman-teman rasakan bedanya sholat sendiri dengan sholat berjamaah, apalagi di masjid ya. Kalau sholat sendiri rata-rata pinginnya itu cepat selesai, pinginnya itu was-was, pingin segera melanjutkan yang lainnya. Tapi ketika kita sholat berjamaah, ada hal yang luar biasa yang kita rasakan. Bagaimana ademnya suasana di masjid, bagaimana kemudian tenangnya hati kita datang ke masjid, itu adalah hal-hal yang luar biasa. Ya. Mudah-mudahan dengan sholat berjamaah pun teman-teman menemukan kebahagiaan. Lanjut, Mas. Yang ke-10, bahagia mengaji Al-Quran. Ya mudah-mudahan ini juga menjadi solusi ya. Kadang-kadang itu kok nggak nyambung gitu. Sudah sedang dapat masalah, sedang dapat musibah, kok justru sarannya adalah ngaji. Sarannya adalah membaca Al-Quran. Nah ini kadang-kadang menjadi luar biasa karena Al-Quran punya keajaiban-keajaiban ya teman. Jadi inilah ayat-ayat Al-Quran yang mengandung nikmat, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang untuk berbuat kebaikan. Yang berbuat kebaikan. Atau dalam Al-Baqarah disebutkan ya, dzalikal kitabu hudal lil muttaqin ya. Kitab ini Al-Qur'an ini adalah petunjuk. Nah, sayangnya kita ini jarang melihat buku petunjuk ya. Kalau beli HP jarang sekali kita baca pedoman pemakaian, petunjuk pemakaian. Kalau kita baca beli sesuatu, beli obat misalnya kadang-kadang yang penting sudah tahu biasanya dimakan 3 kali sehari ya, asal makan saja. Akhirnya karena overdosis ya Allah alam. Pakai motor biasanya seringkali kalau kita pagi-pagi naik motor langsung double starter aja ya. Pakai starter atas ya langsung jalan. Padahal normalnya ada tahapan-tahapan dulu agar motor kita awet, mesin-mesinnya awet. Nah, sama juga dengan Al-Qur'an nih teman-teman. Al-Qur'an ini bisa menjadi rahmat bagi kita, bagi mereka yang mau membaca Al-Qur'an sehingga bahagia. Ya, lanjut Mas Syafiq. Yang ke-11 Mas Syafiq ada? Ya, zikir ya sama. Pada ingatlah hanya dengan mengingat Allah, dengan Allah lah hati menjadi tentram. Ya, luar biasa ya. Sama dengan sholat tadi, lanjut Mas Afiq. Yang kedua adalah 12 adalah tahajud teman-teman. Ya, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak ya. Jadi ada sesuatu yang memang cocok ya dengan prinsip-prinsip orang-orang non-muslim juga. Ini juga mengakui. Kalau kita ingin menginginkan sesuatu yang hasil yang berbeda, maka jangan menggunakan cara-cara yang sama terus ya. Ya, rata-rata orang itu mau belajar itu kapan? Belajar itu pada pagi sampai siang hari atau sampai sore hari maksimal. Sedangkan malam harinya mereka gunakan untuk istirahat saja. Tapi kalau teman-teman pengen kemuliaan hidup, teman-teman pengen kebahagiaan hidup, ayo coba dirutinkan tahajud. Coba dirutinkan 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, atau sampai sak pegele. Sampai kesel, sampai kemeng. Coba lakukan sering-sering tahajud. Di situ akan ada rasa kebahagiaan tersendiri. Apalagi nanti bisa tahajud di masjid tertentu atau mungkin bareng-bareng keluarga. Ini akan luar biasa. Lanjut Mas. Tolong orang lain, maka kamu akan ditolong oleh Allah. Nah, kadang-kadang kita merasakan bahwa, waduh, orang ini jutek ke saya, maka saya udah nggak mau bantu. Nah, itu bukan prinsipnya Muslim. Kalau kita ingin bahagia, coba bahagiakan dulu orang lain. Maka di situ kemudian kebahagiaan yang akan Allah berikan. Dan ini yang balas bukan orangnya ya. Bisa yang balas adalah Allah langsung melalui orang tersebut atau melalui orang lain tanpa disangka-sangka sebelumnya ya. Dan barang siapa yang mengerjakan amal soleh, ya, maka Allah akan memberikan balasan padanya. Dan ini sudah dibuktikan para orang-orang sebelum kita. Makanya ini mungkin konsepnya kiat-kiat hidup kita, kiat-kiat bahagia kita harus dirubah. Jangan bahagia dulu, baru kemudian mau menolong orang lain. Tapi coba bahagiakan orang lain dulu, maka insya Allah Allah akan bahagiakan hidup kita. Lanjut Mas. 14. Ya. Sedekah ya, yuk sedekah. Ya tentu sekali lagi teman-teman, ini luar biasa Islam ya, bahwa di antara harta kita itu ada haknya orang lain.
Dan ini yang harus kita berikan. Bagaimana kalau kemudian hak orang itu kita tahan? Ya, pasti akan ada kesulitan yang dialami orang lain. Ketika orang lain mengalami kesulitan, maka kemudian Allah akan membalas kesulitan itu pada kita juga. Yang awalnya mungkin kita cukup membayar sekian ribu rupiah saja. Mengeluarkan infak mungkin misalnya infak setiap Jumat ya. Kalau ada uang 2.000, 5.000, 10.000 sama 100.000 yang keluar ke kotak amal itu berapa kira-kira? Nah, kalau rata-rata kan mungkin 2.000-nya atau 5.000-nya. Nah, yang 2.000, 5.000 saja itu insya Allah sudah mulai berefek pada kita teman-teman. Apalagi yang kemudian kita senantiasa membagi yang memang itu adalah haknya orang lain. Insya Allah akan ada kebahagiaan tersendiri yang akan kita rasakan. Lanjut Mas Afik. Ya, yang berikutnya ada wudhu ya, dalam kan wudhu. Ini yang agak berbeda ya. Saat apa hubungannya wudhu dengan bahagia saat ya? Ya, lawannya bahagia itu adalah sedih ya. Sedih, gundah gulana, dan sebagainya. Nah, rata-rata sedih itu kenapa? Karena otak kita panas. Karena hati kita panas, karena badan kita panas ya. Sehingga muncullah penyakit-penyakit itu, marah, kesel, sedih dan sebagainya itu. Nah, dengan cara kita mendawamkan wudhu ini, harapannya apa? Harapannya adalah kita senantiasa mencoba melatih diri kita untuk menjauhkan diri kita dari hal-hal yang negatif tadi itu. Ya, caranya emang nggak masuk akal wudhu ya. Tapi dengan teori wudhu ini mengalirkan air ke bagian tubuh kita ini ternyata cukup mendinginkan pikiran, hati kita, amarah kita. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa kita semuanya bisa mengaplikasikan ini. Salah satunya menjaga wudhu kita. Lanjut, Mas. Hindari maksiat. Wah, ini kira-kira gampang apa gampang ini? Ini sulit sekali ya kok sulit sampai. Menghindari maksiat ini adalah salah satu yang luar biasa sulit atau berat sekali teman-teman ya. Banyak maksiat saya kira bukan hanya masalah yang sudah dosa-dosa besar ya. Dosa-dosa kecil pun juga ini adalah bagian dari maksiat. Nah, ini tapi ketika kemudian kita mau untuk belajar menghindar dari maksiat ini, dari dosa-dosa ini, maka di situ pula lah insya Allah nanti Allah akan menghadirkan kebahagiaan. Mudah-mudahan teman-teman lebih suka untuk berbahagia dengan ketaatan ya, berbahagia dengan suasana masjid, berbahagia dengan suasana majelis ilmu, berbahagia dengan kerja keras ya, daripada kemudian teman-teman berbahagia dengan hal-hal yang berbau kemaksiatan, berbau diskotik, obat-obatan, kumpul bukan mahramnya, kumpul kebo dan sebagainya. Mungkin itu bisa jadi kebahagiaan, tapi itu adalah kebahagiaan yang berbau hawa nafsu teman-teman. Dan itu adalah kebahagiaan sesaat yang akan mengakibatkan penyesalan yang bertubi-tubi. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah mentakdir kita untuk menghindari kemaksiatan ini. Lanjut Mas Afik. Ya, terakhir terus jadi pembelajar. Nah, untuk bisa mencapai level itu, level semua itu, level bahagia itu perlu proses yang panjang. Salah satunya adalah mudah-mudahan kita terus menjadi pembelajar. Kenapa? Karena bahagia yang sudah kita tetapkan di awal tadi ya, itu bukan bahagia yang semata-mata di dunia. Tapi bahagia kita adalah kebahagiaan dalam rangka ketaatan kepada Allah, dalam bingkai ketaatan kepada Allah yang akan kita raih nanti berharap kebahagiaan Rahman dan Rahim Allah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga proses menuju ke sana itu akan sangat berliku-liku dan kita mesti belajar untuk senantiasa bisa terus bersyukur, terus bisa bersabar, dan terus bisa mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu 17 kiat dari kami teman-teman semuanya yang mudah-mudahan lumayan panjang, tapi mudah-mudahan tidak hilang sekaligus ya. Tidak, kalau mudah-mudahan bisa dicicil untuk bisa melengkapi semuanya. Oke, kasih kembalikan kepada Mas Afik. Mungkin ada pertanyaan tambahan atau bagaimana ya? Oke, baik. Terima kasih Ustaz atas materinya. Materi yang sangat asik ya, dan gampang-gampang susah nih bahagia ternyata. Tapi di sini saya memetik beberapa hal. Yang saya ingat itu jangan menunggu bahagia baru menolong orang lain, tapi bantu orang lain dulu, maka insya Allah Allah akan membantu kita. Insya Allah. Ini menjadi jadi pengingat ya saya. Itu. Baik, untuk selanjutnya
Nah, kami membuka sesi Q&A. Nah, kami membuka 3 pertanyaan terlebih dahulu. Silakan bagi peserta yang ingin bertanya bisa lewat chat atau bisa raise hand lalu open mic, open kamera. Seperti itu. Ini ada Ustaz yang langsung bertanya, Ustaz. Oke. Saya bacakan, Ustaz. Ustaz. Saya Novel Rodikis Wiasta. Saya mau bertanya, Pak, mengapa untuk saat ini bahagia itu selalu difokuskan dengan hal-hal yang sifatnya material? Jika terlalu bergantung dengan hal yang material, yang demikian bukannya menjauhkan diri Allah. Bagaimana tanggapan Pak Ustadz? Ini pertanyaan. Oke, Mas. Baik, Mas Naufal Robikis ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab langsung, Mas Api. Oke, Ustadz, monggo. Ya, sebenarnya tidak ada yang salah, Mas ya, ketika kemudian kita mendekatkan bahagia itu dengan material. Tapi sekali lagi untuk yang material ini hanya sebagai wasilah saja. Hanya sebagai wasilah saja. Sebagai media untuk kebahagiaan hakiki yang ingin kita raih. Sayangnya, orang-orang itu, termasuk kami juga bisa jadi ya, itu masih fokus pada material ini. Makanya tadi di awal saya coba jadikan kita mindsetnya kita bareng-bareng semua, ya kita perbaiki semua, kita samakan dulu persepsinya. Dan alhamdulillah sudah sama ya. Bahagia itu tidak harus yang berupa material, nggak harus punya iPhone, nggak harus punya Alphard, nggak harus punya fiction misalnya, nggak harus punya rumah dan sebagainya. Nah ini alhamdulillah teman-teman jawabannya sudah benar. Jadi bahagia itu adalah ketika kita bisa berbagi. Bahagia itu saat kemudian kita bisa melihat orang lain bahagia. Bahagia saat bisa berkumpul dengan orang tua. Nah, alhamdulillah sudah benar konsepnya, sederhananya udah bagus. Tinggal ke depan diwujudkan dalam kondisi realnya. Agar apa? Agar kemudian yang menjadi konsep bahagia awal kita ini tidak melunturi ya usaha kita. Dan rata-rata kalau orang lain itu memang depan ukuran kebahagiaan selalu di material dulu ya. Akan selalu di material dulu. Yang penting mohon maaf, saya berusaha untuk kita belajar bareng-bareng ya. Kita yang hadir di sini ini kacamata bahagia kita itu dasarnya adalah bukan karena semata-mata untuk urusan material saja. Tapi dalam rangka tadi itu adalah tentang keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah nanti kemudian kita dapat kebahagiaan material? Boleh. Kita dalam latihan awal kita adalah lewat itu dulu, boleh, silakan, sangat-sangat boleh sekali. Tapi jangan jadikan itu yang pertama. Apakah kemudian ini bisa menjauhkan dari Allah, Ustaz? Ya, kalau kelamaan, kalau kita terlalu cinta dunia ini bahaya. Ya, makanya cinta dunia itu sekedarnya saja. Jadi kalau sudah misalnya ini yang di poin yang terakhir yang 17 ya, kita tidak boleh berhenti belajar itu ya. Misalnya tadi Mas Noval ini. Mas Noval punya uang 1 juta ya, bisa punya atau mungkin kerja dapat penghasilan 3 juta. Dapat penghasilan 3 juta itu bisa nabung kurang lebih 100.000 Mas per bulan. Mungkin ya, sangat mungkin sekali. 200.000 lah. Nah, 1 bulan bisa nabung 200.000, penghasilan 3 juta nabung 200.000. Kalau punya penghasilan 6 juta Mas, kira-kira bisa nabung berapa? Normalnya kan langsung dikalikan 2 ya. Kalau 3.200.000 maka 6.400.000. Iya. Secara logika akan seperti itu, tapi itu logika yang kurang tepat bagi kami. Normalnya kalau kemudian kita gajinya 6 juta, maka tabungan kita harusnya 3.200.000 ya. Karena kebutuhan kita tetap 2,8. Tapi sayangnya, atau kalau mungkin lebih lah, kalau cuma nabung 32 juta kurang tadi, kurang sedikit ya, karena kebutuhannya sekarang udah mulai banyak ya. Nggak masalah ya. Tapi yang menjadi masalah adalah karena kadang-kadang penghasilan kita yang berlebih ini juga menambah gaya hidup kita.
Nah, harapannya materi yang saya sampaikan tadi ini ya, karena kita sudah basicnya adalah Al-Quran dan hadis, tadi bagian kita adalah kebahagiaan akhirat yang kita utamakan, maka kita bisa mengolahnya. Sehingga kita tidak menjadi lebih boros, sehingga kita bisa mengukur kemampuan kita, mana yang menjadi prioritas, mana yang disukai oleh Allah, mana yang kemudian dibenci oleh Allah. Nah, gitu ya Mas. Jadi mudah-mudahan menjadi latihan awalnya dengan material agar kemudian kita bahagia boleh, tapi setelah itu kita latih ya agar tidak fokusnya ke sana saja. Ya, fokusnya adalah bagaimana hidup kita ini bisa anfa'uhum linnas ya. Begitu. Begitu mungkin Baik. Mas Taufik ya. Iya, Kalau belum puas nanti bisa chat atau DM saya. Siap. Ustaz, Oke, monggo. ada lagi yang raise hand ini Mas Putra. Mas Putra, silakan open mic, open cam barangkali langsung bisa ngomong. Sami-sami Mas Nova. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam, Mas Putra. Halo. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya nih. Rasul dulu dalam berdakwah itu kan tegas dan keras ya, tegas dan keras. Apakah pernah kasar? Kan? Halo? Iya, halo. Iya, dengar Pak? Ya. Iya. Apakah pernah melakukan sesuatu yang kasar? Karena kan ya jangan kan zaman dulu, zaman sekarang aja misalkan kita salah berucap, berkomentar, ya kan? Nah, masyarakat kan persepsinya kan berbeda-beda. Persepsi itu kan tergantung dari mana, melihat dari sudut pandang mana, pola pikir mereka di mana. Nah, jadi kalau kita ngomongnya ya melakukan hal yang negatif itu kan nggak semuanya tahu kalau maksudnya itu positif. Tapi kan nggak semuanya tahu bahwa maksudnya itu positif, ya kan? Karena kalau ibarat kita mau mempengaruhi seseorang itu kan kita harus menjadi generalis umumnya. Jadi bukan spesialis. Jadi biar semua dapat lebih banyak yang bisa dapat menerima apa yang kita katakan gitu. Jadi kalau ya makanya Rasul kan menjadi pedoman kita ya. Dia tegas, keras, tapi kan tidak kasar gitu ya, Pak Ustadz. Ya, itu benar nggak? Bahwa Rasul tidak pernah kasar gitu dalam menyampaikan agama mungkin ya, dan apa aja. Baik, ini luar biasa ya pertanyaannya Mas Putra ini ya. Apakah Rasulullah ini pernah melakukan perbuatan kasar ya? Karena lihat dari cara dakwahnya zaman dulu itu luar biasa, orang Arab itu keras-keras ya. Orang Arab itu keras-keras ini, wataknya keras dan sebagainya. Nah, ini yang perlu kita jadikan pertimbangan juga teman-teman ya. Jadi tidak selamanya suara kasar itu adalah kekerasan. Tidak selamanya juga suara yang pelan itu adalah kelembutan. Jadi kembali kepada konteks daerah atau kearifan lokal masing-masing. Nah, dalam konteks ini, apakah Rasulullah ini pernah berkata kasar atau berbuat kasar? Untuk saat ini saya nggak bisa memberikan kepastian, Mas Putra ya. Apakah Rasulullah pernah ya? Tapi sejauh pengalaman kami, kalaupun beliau pernah, tidak akan sampai kemudian keluar umpatan-umpatan yang kasar-kasar itu. Tidak akan sampai kemudian keluar maki-makian, bahkan naudzubillah ya, kalau sampai sekarang itu hoax ya. Hoax itu luar biasa banyaknya. Bahkan seburuk sejahat apapun, karena sejahat apapun orang-orang yang memusuhi Rasulullah, itu rata-rata Rasulullah justru malah memperlakukan dia dengan sangat-sangat luar biasa baiknya ya. Bahkan mohon maaf terhadap Yahudi yang buta ya, yang di pasar itu, nah itu kan juga selalu menghina Rasulullah. Padahal yang ngasih makan itu Rasulullah, yang menyuapin itu adalah Rasulullah. Jadi kok saya sampai nggak kepikiran dan belum menemukan ya sejauh ini cerita-cerita dari buku ataupun dari para ustadz-ustadz yang mengajar bahwa Rasulullah pernah berbuat atau berkata kasar. Karena terhadap musuh beliau saja, mungkin saya nggak tahu apakah bagaimana reaksi beliau ketika beliau melihat pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib itu yang dibunuh oleh Hindun ya, sampai kemudian diambil jantungnya itu di hadapan beliau di saat perang itu. Itu wallahu alam. Saya belum baca yang
cerita terkait itu. Apakah Rasulullah kemudian keluar umpatan sampai kemudian bagaimana? Karena itu ujiannya luar biasa. Paman yang beliau cintai, kemudian ditombak dan diambil jantungnya. Luar biasa. Iya, Jadi bayangin mohon aja, maaf. Pak. Heeh, Iya. soalnya kan luar biasa itu ya. Sampai sekarang pun nama beliau juga masih ada gitu. Walaupun orang udah nggak ada gitu kan ya. Iya, itu kan dari dia nggak ada pengikut sampai ada pengikutnya ya kan. Nah, itu kan kalau orang nggak cuma cuma karena takut, itu kan nggak bakal bisa seperti itu. Iya, Pasti disegani, bukan betul, ditakuti, ya kan? betul. Ya, mungkin Kalau yang beliau ditakuti itu nggak akan seluas ini ya tentunya ya. betul, karena satu lawan berapa orang itu nggak bakal kuat, kecuali dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh Sang Pencipta alam semesta ini, ya kan? Itu. Dan Betul, betul. Rasulullah udah set seperti itu kan, dibersihkan apa ya, Ya, betul. desain Hatinya seperti dan itulah. hatinya dan. Saya nggak tahu ngomong gimana, diciptakan lah mungkin, diciptakan seperti itu, ya kan? Kalau sekarang kan orang kan ya emang benar, emang politik itu seperti itu. Tapi kalau secara emosional atau keluar kata kasar juga kan kurang baik karena persepsi orang kan lain-lain nih kan. Iya, Gitu loh. betul. Angka lebih baiknya keras, tegas, dan terukur tapi tajam, itu yang penting menurut saya Betul, sih. betul. Iya. Oke, itu Pak. Ya, baik, diskusinya menarik ini. Kapan-kapan lanjut Mas Sutra ya. Oh iya, Ya, monggo Mas Alif Assalamualaikum masih ada? Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, ada yang bertanya via chat ya. Jadi itu, Pak Ustadz, kebahagiaan yang sesungguhnya itu seperti apa? Kapan seorang disebut bahagia? Dari Mbak Afina Anfa'ana. Kebahagiaan yang sesungguhnya. Iya, Kebahagiaan yang hakiki ya. Ya, kebahagiaan yang hakiki itu sebagaimana saya bilang tadi ya, Mbak ya. Jadi kita harus menyamakan dulu konsep dan mindset kita bahwa kalau di Islam itu bagian hakiki adalah saat kemudian berjumpa Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi kebahagiaan hakiki ya. Dan apakah ini bisa digambarkan saat dalam kehidupan kita ya? Beberapa orang yang kadung alim alamah ya, yang sudah alim sekali, itu sudah nggak kepikiran urusan dunia lagi. Jadi dalam hidupnya beliau adalah untuk mengabdi untuk agama. Jadi kalau teman-teman yang kemarin dari kalangan Nahdiyin ya, yang melihat apa namanya perayaan resepsi 1 abad NU, itu ada video yang viral. Ya ini video seorang mustasyar, kiai yang sepuh ya, Kiai Mas Duki Abdul Ghani itu, yang dari Jombang, itu kemudian nggak kenal dengan Gus Yahya, sang ketua umum PBNU. Padahal beliau ini adalah orang yang bagi banyak orang NU, ya Gus Yahya itu adalah tokohnya NU, ya penolaknya NU karena ketua umum. Tapi bagi beliau nggak penting, siapapun di luar ini nggak penting. Bagi beliau adalah bagaimana tetap bisa hormat sama agama dan hormat sama apa namanya organisasi versi ini, Jam'iyah kalau bahasa anunya ya. Jadi ini terkait dengan bagian yang hakiki itu yang tidak bisa digambarkan sebenarnya. Ya, bahagia itu yang biasanya adalah bahagia itu bisa dilevelkan. Ya, levelnya kita sesuai dengan kemampuan kita saat ini, sesuai dengan ilmu kita saat ini. Mungkin bahagia material itu yang kita inginkan. Berikutnya adalah bahagia dengan keluarga, bahagia dengan yang apa namanya, dengan harta, bahagia dengan berbagi dan sebagainya. Konsep bahagia yang hakiki itu bagi kami adalah ketika dia sudah selesai dengan urusan dunia. Dia udah tidak lagi berharap apa-apa dengan dunia. Kalaupun seandainya dia menjabat sesuatu misalnya, dia nggak berharap jabatannya, dia ingin hanya memperbaiki kondisi-kondisi yang rusak ya. Kalau masalah komentar orang lain dia nggak butuh ini. Kalau dia kemudian menjadi tokoh dan sebagainya, dia inginnya adalah misi kemanusiaan, misi kebaikan lewat profesi atau kemampuan yang dia miliki, tanpa berharap hal-hal yang lain di luar itu, karena dia sudah selesai. Begitu. Jadi salah satunya kuncinya adalah bagaimana kemudian dia orang yang kebahagiaan hakiki ini adalah saat tidak lagi berat dengan urusan dunia. Jadi ibaratnya kayak tukang parkir itu ya. Ya konsep sederhananya saat dia ada orang masuk, saat ada
kedatangan sesuatu, maka dia bersyukur. Saat sesuatu itu setelah pergi, maka dia kemudian dia bersabar. Saat kemudian ada salah, maka dia sederhana itu mohon ampun ya. Jadi nyantai sekali, tenang sekali. Jadi tidak menganggap sesuatu itu di satu sisi saja. Dia menilai sesuatu itu dari sudut pandang yang lainnya. Monggo, mungkin itu gampang sederhananya ya. Mbak, siapa tadi yang bertanya masih? Iya, mungkin satu pertanyaan lagi, Ustaz nih. Monggo. Nih dari chat nih. Halo, izin bertanya. Saya masih sekolah SMA dan lingkungan kelas saya itu toksik. Saya ingin bahagia dengan jalan Allah, tapi seringkali saya disebut sok suci. Terkadang saya bingung apa yang harus dilakukan. Ini dari Mbak Nesa Amalia Nur F. Iya. Baik, Mbak Amalia. Mbak Amalia, ini juga menjadi oke. Ini berarti sudah mulai masuk ya, Mbak Anggilansyah, Mbak Amalia ya, saya panggil Mbak Amalia aja. Berarti jenengan alhamdulillah sudah mulai punya konsep diri yang bagus, konsep agama yang bagus. Maka ini ada dua pilihan, Mbak. Ya, sebagaimana dakwah Rasulullah ya, bisa dakwah bil sir, dakwah secara sembunyi-sembunyi, atau dakwah secara terang-terangan. Mengikuti tentu dakwah itu butuh strategi ya, agar bisa diterima itu bagaimana caranya. Misalnya kalau Anda ada teman yang kemudian nggak pakai hijab, kemudian Anda nasihati dia di depan umum, pakai hijab dong, masa cewek nggak pakai hijab. Nah itu tentu akan ada respon yang negatif dari yang bersangkutan, karena namanya basicnya orang ya, dia nggak suka kalau kemudian dia dinasihatin. Nah makanya nasihat itu juga kadang-kadang butuh cara strategi agar nasihat itu bisa diterima oleh orang lain. Bagaimana caranya saat ya? Tentu disesuaikan dengan kondisi dan situasinya. Seperti para wali songo ya, untuk mendakwakan kebaikan itu, mendakwakan Islam, beliau punya cara masing-masing ya. Sunan Kudus salah satunya, Sunan Kudus itu tidak menghargai sapi. Jadi untuk kurban itu tidak boleh pakai sapi. Atau dengan yang lainnya, sunan-sunan yang lainnya, tentu punya cara sendiri. Nah, misalnya kalau ini Mbak Nesa ini saya tidak pernah mengusik mereka, hanya senang sendiri tidak berbaur. Nah, ini juga menjadi hal yang presiden negatif, Mbak ya. Jadi presiden negatifnya adalah kita akan dapat kalimat-kalimat yang seperti Mbak Nesa tadi sampaikan. Nah, salah satu kuncinya adalah di momen-momen tertentu, ya, di momen-momen tertentu kita mau tidak mau juga tetap membuka diri kepada orang lain. Jangan sampai kemudian karena kita udah membenci dia, karena udah lingkungannya toksis semuanya, kita sudah stop putus hubungan dengan itu. Ya, ini bisa dengan lakukan dengan cara pindah sekolah aja sekalian. Tapi kalau memang keputusan untuk pindah sekolah belum bisa dilakukan, maka mau tidak mau kita harus bisa mengkompromikan dan tahu diri untuk menempatkan posisi. Kalau kemudian kita saatnya bisa berbaur, silakan. Tapi kalau memang kemudian kita nggak bisa berbaur, karena memang sudah nggak bisa dianukan, ya sudah. Dan konsekuensinya itu yang harus kemudian kita ambil. Konsekuensinya apa? Pasti akan dikata-katain, pasti akan kemudian bisa dicemooh, direndahkan dan sebagainya. Tapi jenengan tadi, kalau memang niatnya sudah bagus, tauhidnya sudah mantap, ya tetap diterima aja. Alhamdulillah, makasih ya sudah. Dan itu harus ya otomatis harus bersabar. Tapi sambil lalu pakai strategi, Mbak ya. Kalau kemudian jenengan diam saja, maka lama-kelamaan juga akan khawatirnya akan pembuliannya lebih jauh. Nah ini mungkin yang perlu diatur juga bagaimana agar bisa tetap sinkron. Jadi sampean tidak sampai kemudian disakiti secara berlebihan oleh teman-teman. Karena anak sekarang ini udah nekat-nekat ya. Jadi jangankan pada teman sendiri, kepada keluarga pun akan tega. Beberapa berita kan menyebutkan membakar satu keluarga, meracuni satu keluarga keluarganya sendiri ya, gara-gara tidak dapat sesuatu. Nah ini mungkin jadi pembelajaran untuk kita bagaimana menciptakan strategi khusus agar satu dakwah kita diterima, yang kedua mereka tidak sampai membenci kita berlebihan. Ya, namanya dakwah pasti akan ada pro kontra. Itu yang pasti. Tapi bagaimana meminimalisir itu agar tidak sampai menjadi hal yang menyakiti kedua belah pihak, bahkan bisa menjadi ke arah yang lebih buruk ya, tentunya.
Nah, betul. Sudah tepat yang Anda lakukan, tinggal mau nggak bersabar aja dengan apa namanya dengan perlakuan teman-teman semuanya. Ya, argumentasi yang harus dijelaskan tentunya adalah argumentasi berbasis ilmu. Tadi sampaikan juga, mohon maaf, dalam agama saya kalau bicara dengan lawan jenis memang harus menunduk. Jadi mohon maaf kalau ini tidak sopan menurut Anda. Mohon maaf kalau saya apa namanya berkumpul itu menurut ajaran kami adalah harus hati-hati. Jangan sampai kemudian laki-laki dan perempuan hanya berduaan saja. Jadi kalau memang mau diskusi dengan saya agar tidak dikira khalwat ya dan sebagainya, enggak masalah. Jadi karena kita berbicara atau kita berpendapat itu karena memang ada dasar hukumnya. Dan itu insya Allah akan lama-lama akan diterima. Asalkan teman sampean, mungkin itu mohon maaf kalau tidak bisa membahagiakan jawabannya. Cukup Ustaz nih. Terakhir Mas Afik, boleh ditampilkan slide saya yang terakhir Mas? Oke, Ustaz. Start. Itu ada renungan satu ya. Kurator yang bisa dibantu. Oke. Ini ada renungan teman-teman, mohon maaf ya, barangkali bisa menjadi renungan untuk kita semuanya ya. Yang pertama, kadang-kadang kita merasa sibuk ya, pekerjaan kita yang banyak itu adalah impian para pengangguran. Anak kita yang berisik itu adalah impian para wanita yang ditakdirkan tidak memiliki anak. Rumah kita yang kecil itu bisa jadi adalah impian dari orang-orang yang tergusur atau terusir ya. Harta kita yang sedikit adalah impian mereka yang terlilit hutang. Maka ayo bersyukur walau dengan sandal jepit yang kita miliki, karena di luar sana bahkan ada yang tidak memiliki kaki ya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur, hamba-hamba yang senantiasa menjaga dan bisa menegakkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.